Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 8 Juli 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Syukur kami naikkan Tuhan di pagi yang indah ini atas anugerah yang Engkau terus nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Di hari yang baru ini Tuhan, sebelum kami menjalani kehidupan kami, tanggung jawab dan segala rencana hidup kami Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan Tuhan dalam sebuah persekutuan kami, di mana firman-Mu akan kami dengarkan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Allah Bapa dalam sorga, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai dengan 35. Ayat 31 saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita, nikmatnya berkat Tuhan. Saudara-saudara, kemandulan dalam masyarakat waktu itu menimbulkan kesedihan. Atas penilaian Tuhan terhadap cinta Yakub kepada Lea, maka Tuhan membuka kandungan Lea. Lea yang kurang dicintai oleh suaminya, Tuhan membuka kandungannya. Berkat Allah bagi Lea, diberikan anak laki-laki. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Ditambah lagi 2, menjadi 6 anak laki-laki. Lea memberikan nama bagi anak-anaknya dalam penghayatan tentang kasih Tuhan yang besar baginya dan kerinduan yang besar untuk mendapatkan kasih suaminya. Namun tidaklah tampak cinta Yakub bertambah baginya. Kasih suami yang kurang, tidak ada, itu merupakan penderitaan. Lea tidak melampiaskan kekurangan cinta suaminya, melainkan menanggungnya dengan sabar, sebab Lea menyetujui penipuan yang dilakukannya untuk menjadi istri Yakub. Berkat bagi Rahel, kasih sayang suaminya, yang kemudian diberikan Tuhan 2 anak laki-laki. Setidaknya ada 2 pelajaran dari perikop ini. Yang pertama, saling mengasihi antara suami istri adalah kewajiban dan hak. Akibat kasih yang kurang mengakibatkan keburukan dalam kehidupan suami istri. Yang kedua, meski Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang, tetapi ada yang harus ditanggung dari dosa dan kebodohan yang dilakukan sendiri. Saudara-saudara, Yakub yang pernah menipu ayahnya mengalami penipuan berkali-kali. Lea yang menyetujui penipuan untuk menjadi istri Yakub menanggung dengan sabar kekurangan cinta dari suaminya. Rahel yang lebih dicintai Yakub mungkin dalam hatinya memandang rendah Lea, kakaknya, ditutup kandungannya. Meski berkat Tuhan ada bagi setiap orang, bukan berarti lakukan saja dosa, melainkan menyadari bahwa dosa membawa dampak buruk dan berkat yang indah adalah Tuhan yang memberi berkatnya bagi setiap orang yang patut dinikmati tanpa dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah Engkau anugerahkan bagi kami untuk bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam ketaatan dalam kehidupan ini,
senantiasa mengandalkan Engkau dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati kami dalam berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami hari ini. Biarlah semuanya kami mampu nyatakan dan selesaikan. Dan Engkau memberkatinya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, topang dan sertai kami dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah kami terus dapat menyatakan kebenaran firman-Mu, hidup di dalam ketaatan di tengah-tengah kehidupan ini. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.